Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, bahwa setelah Lebaran itu saya sudah memberikan modul di praktikum 5, praktikum 6, praktikum 7 dan juga di praktikum 8 terus UAS. Nah, di setiap praktikum itu ada tugas yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa hari ini kalau tidak salah itu ada tempat untuk mengumpulkan tugas praktikum 5, 6 dan 7. Jadi mohon teman-teman yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan tugas, karena itu saya ambil nilainya dari situ. Selain absen saya juga memberikan nilai dari situ. Kemudian nanti pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Artinya minggu depan itu nanti saya hanya memberikan tugas, yaitu berupa UAS. Hari ini nanti ada tugas 8 dan juga UAS yang dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, yaitu pada tanggal 30 Juni tahun 2020. Jadi setelah 30 Juni kalau ada yang mengumpulkan, itu tidak saya terima. Jadi sekali lagi, untuk yang hari ini itu adalah kita pertemuan yang terakhir. Untuk minggu depan itu saya hanya memberikan tugas. Hari ini nanti saya memberikan tugas, kemudian dikumpulkan di pertemuan minggu depan tanggal 30 Juni tahun 2020, dikumpulkan paling lambat pukul 12.00. Kemudian di minggu depan itu yang harus teman-teman mahasiswa kumpulkan itu apa? Yaitu praktikum 8 dan tugas UAS. Di praktikum 8 itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan pada hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan sedikit menjelaskan di praktikum 8. Pada praktikum ke-6 dan ke-7 kemarin saya sudah menjelaskan di praktikum 6 itu, yaitu bagaimana sih cara membuat level dari kapabilitas. Nah, membuat level kapabilitas itu yaitu caranya dengan melakukan pendekatan kuesioner maupun dengan melakukan wawancara. Nah, hasil dari kuesioner dan hasil dari wawancara kemudian kita olah menjadi beberapa tingkatan atau menjadi beberapa level. Di antaranya pada COVID 5.0 itu ada level 0, ada level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5. Semuanya sudah ada pada modul. Kemudian di praktikum 7, setelah kita sudah tahu bahwa level kapabilitasnya itu di posisi berapa, di praktikum 7 kita nanti akan menentukan, di praktikum 7 itu yang menentukan tentang skala. Nah, di sini skalanya itu maksudnya apa? Ada 4 macam. Di antaranya ada N, kemudian ada P, kemudian ada L dan ada F. Kalau N itu yang bagaimana? Kalau N itu jika pencapaiannya mulai dari 0 sampai dengan 15%. Contoh, misalkan kita melakukan audit pada sebuah sistem. Kemudian di situ kita menanyakan bahwa dokumen yang harus ada misalkan katakanlah sebanyak 5. Ternyata setelah kita telusuri dari pihak manajemen itu hanya dapat menyerahkan dokumennya sebanyak 1. Maka itu kan tidak sampai pada 15%. Berarti itu hanya sampai sekitar 10%.
maka ini levelnya adalah 0 karena 0 sampai 15%. Kemudian yang kedua adalah P. P itu jika level pencapaian dokumen yang tersedia itu antara 15% sampai dengan 50%. Itu levelnya adalah P. Kemudian yang ketiga itu ada level L. Pencapaiannya antara 50% sampai dengan 85%. Kemudian yang terakhir ada F. Levelnya F yaitu pencapaiannya dokumen yang tersedia itu 85% sampai dengan 100%. Jadi setelah kita sudah tahu, artinya kita sudah mengetahui bahwa kita sudah posisi kapabilitasnya, sudah tahu posisi kapabilitasnya pada level katakanlah 1. Kemudian setelah itu kita sudah menentukan bahwa skala yang terjadi ternyata di sistem tersebut masuk pada skalanya skala N atau not. Nah, setelah kita sudah melakukan audit tentang itu, maka langkah berikutnya adalah kita memberikan rekomendasi terhadap hasil audit yang sudah kita dapatkan. Contohnya di modul yang sudah saya bagikan itu di situ sudah ada modulnya. Misalkan di sini nama prosesnya adalah EDM 01, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Bagaimana sih ini tentang skema tata kelolanya dan perawatannya? Ternyata di sini capability-nya pada level 2,4. Kemudian dari target yang dibebankan di EDM 01 adalah 4. Targetnya posisinya pada level 4. Ternyata hanya dicapai di level 2. Maka ini ada gap sebesar 1,60. Nah, dari hasil ini kemudian rekomendasinya perlu dilakukan penyusunan kerangka kerja. Tadi kan pada posisi EDM 01 itu dia berkaitan tentang setting framework, ensure governance framework setting. Maka perlu dilakukan penyusunan kerangka kerja untuk proses layanan tata kelola TI yang komprehensif dan terintegrasi dengan baik. Mengapa perlu dilakukan penyusunan? Karena di sini dari target yang dibebankan 4, ternyata target yang terjadi di lapangan itu levelnya adalah level 2. Maka ini perlu dilakukan suatu penyusunan kerangka kerja yang lebih bagus. Kemudian contoh lagi, misalkan ini pada EDM 04 yang berisi tentang ensure resource optimization. Nah, di sini kan berkaitan tentang resource optimization atau sumber daya yang dibutuhkan. Dari targetnya 4, ternyata setelah kita lakukan audit ditemukan levelnya level 3. Maka rekomendasinya adalah perlu dilakukan penambahan personil. Jadi tidak secara keseluruhan ditambahkan, perlu berbeda dengan yang tadi targetnya 4 ketemu 2. Kalau targetnya 4 ketemu 2 kan ada proses penyusunan dari awal. Tetapi kalau misalkan targetnya 4 ketemunya levelnya 3, maka hanya ada beberapa penambahan. Nah, di sini setelah dari hasil audit ternyata ditemukan adanya personil yang kurang. Maka di sini bisa disebutkan rekomendasinya adalah perlu dilakukan penambahan di personil dan manajemen SDM di bidang TI. Jadi kan ini perbedaannya sedikit.
target yang dibebankan 4, ternyata yang ketemu adalah 3. Nah, dari 3 ini kan kekurangannya ada sedikit ya. Kekurangan itulah yang kita lakukan rekomendasi. Kemudian contoh lagi. Misalkan pada posisi DSS 02, Manage Service Request and Incident. Dia itu mengelola tentang service, permintaan service dan perbaikan atau insiden. Nah, ternyata dari target yang dibebankan 3, targetnya itu level 3, ketemunya di posisi level 0, tidak mengelola sama sekali. Sistem tersebut tidak mengelola sama sekali terhadap manajemen service dan insiden. Rekomendasinya bagaimana? Perlu dilakukan penambahan user untuk mengelola permintaan user dan mengelola perbaikan. Jadi di situ perlu ada tambahan untuk apa? Untuk mengelola. Kalau tadi kan penambahan personil saja, tidak dilakukan untuk mengelola. Kalau di sini perlu dilakukan penambahan personil dan juga perlu dilakukan pengelolaan secara menyeluruh. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh rekomendasi setelah kita melakukan audit. Jangan lupa setelah kita lakukan audit, hal yang harus kita lakukan itu yaitu hasil dari audit. Salah satu hasilnya bisa dalam bentuk chart, spider chart yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menuliskan rekomendasi dari auditor. Rekomendasinya kita lihat dari mana? Ya dari yang sudah kita lakukan. Misalkan berdasarkan level capability-nya atau berdasarkan skala juga bisa. Tadi kan skala ada N, ada F, kemudian ada L, kemudian ada P. Nah, itu juga kita bisa melakukan rekomendasi berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita lakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi bahwa di latihan praktikum 8 ini juga ada beberapa soal yang harus teman-teman lakukan. Tugas di latihan praktikum 8 itu yaitu mencoba melakukan atau latihan membuat rekomendasi dari hasil praktikum 6 dan praktikum 7. Jadi dari hasil praktikum 6 dan praktikum 7 kemudian teman-teman bisa melakukan rekomendasi. Kira-kira apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di praktikum 6 dan praktikum 7? Tadi clue-nya sudah saya sampaikan. Kalau kekurangannya itu hanya sedikit, artinya misalkan targetnya 4, ternyata ketemu yang ditargetkan itu hanya 3, maka di situ ada sedikit penambahan. Tapi kalau misalkan targetnya katakanlah 4, ketemunya 2, maka di situ ada proses perubahan, proses melakukan perubahan. Baiklah, untuk soal ujian akhirnya silahkan teman-teman bisa lihat di situ. Dan mudah-mudahan juga teman-teman sudah paham apa yang harus teman-teman lakukan. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.